Nah, kita lanjut di contoh Mbak Mira tadi, ya kan? Ya, Mbak Mira tadi, dia mau beli saham D, ya, harganya 2.000. Siap rugi 10 juta. Oke. Dia sudah menentukan nih titik supportnya. Support pertama. Harga turun hingga 1950. Maka, kan dia beli harga 2.000. Artinya 2.000 dikurangi 1950 dapat 50 poin, ya kan? Dia kan siap rugi 10 juta. Ini pegang ya, siap rugi 10 juta. 10 juta kita bagi 50. 50 itu selisihnya nih ya, 2.000 dikurangi 1950 ketika harga turun gitu ya. Dia sudah siap, seandainya turun ke 1950. Artinya ini ada 200.000 lembar, sorry, kok 200.000 lembar, 200.000 per lembar saham maksudnya gitu. Maksimal dia bisa beli saham D ini modalnya berapa supaya dia cuma rugi 10 juta seandainya dia turun ke 1950 gitu ya. Oke, 200.000. Ini caranya begini menentukan maksimal kita boleh beli suatu saham ya. Dikali 2.000. 2.000 itu harga saham ya. Harga 2.000. Harga entry saham ya. Harga beli saham biar teman-teman, aduh, harga buy ya, sama dengan ini 400 juta. Artinya Mbak Mira ini bisa membeli saham D ini modalnya maksimal cuma 400 juta. Kalau dia mau rugi 10 juta, siap rugi 10 juta. Jadi dia nggak boleh beli saham D ini dengan modal lebih dari 400 juta. Misalkan 450 juta, nggak bisa. Pasti Anda akan ruginya lebih besar daripada 10 juta. Jadi ini fungsinya tadi yang saya bilang metode risk acceptance method. Ya, untuk mengetahui modalnya saya itu maksimal berapa. Supaya kalau saya rugi, ruginya cuma 10 juta. Kalau Anda sudah tahu bahwa Mbak Mira ini cuma boleh 400 juta modalnya, dia beli di saham D ini, dia nggak boleh beli melebihi 400 juta ini. Ya, satu. Lalu, Mbak Mira sudah siap nih, titik support kedua misalkan. Seandainya harga saham itu turun hingga 1.900. Berapa sih modal maksimal yang boleh dimasukin sama dia? Maka, rumusnya simpel. 2.000. Kan dia udah beli harga 2.000 nih. 1.900. Kalau 100 poin di sini. Nah, 10 juta kan ruginya dia siap. Dibagi 100. Sama dengan 100.000 per lembar saham. Lalu 100.000 ini kita kalikan dengan harga belinya dia tadi. Ya, sama dengan 200 juta. Ya, maksimal berarti Anda Mbak Mira ini boleh beli saham D ini hanya 200 juta.
Jika seandainya dia siap bahwa harga saham ini turun ke 1.900. Jadi harga 2.000 dia boleh cuman beli sebanyak 200 juta dananya. Ya. Oke, support ketiga. Dia siap kalau saham ini turun hingga 1.600, ya. Dari harga 2.000, ya. Kurangi 1.600. Turun 400 poin. Ya. Kembali lagi, simple. 10 juta dibagi 400 sama dengan 25.000 per lembar saham. Rp25.000. Rumusnya simple ya. Jadi ini teman-teman bisa latihan. Dikali 2.000 harga belinya dia. Artinya 50 juta. Jadi seandainya dia siap rugi 10 juta, dia cuma boleh masuk modal tuh 50 juta di saham D ini. Ketika dia beli di harga 2.000. Nggak boleh dia beli di harga modalnya 60 juta. Pasti akan lebih ruginya di atas 10 juta. Ketika dia beli di harga 2.000, harga sahamnya 1.600, kan turun 400 poin tuh. Nah, dia cuma boleh beli itu dulunya 50 juta. Gitu. Jadi misalkan nih, teman-teman mau beli suatu saham gitu ya. Saham Telkom deh. Gitu. Jangan saham Telkom deh. Saham Antam deh, harganya Rp2.000 per lembar saham. Saya cuma siap rugi 10 juta. Modalnya saya siapin berapa ya? Kalau seandainya saya lihat, waduh, Antam ini dia bisa turun sampai 1.600 nih titik supportnya. Ya udah, saya cuma masuk 50 juta aja. Kalau Anda masuk 50 juta beli di harga 2.000, ketika harga saham itu turun ke 1.600, Anda cuma rugi 10 juta. Dapat ya? Oke. Di ilustrasi atau contoh yang Mbak Mira tadi, kita lihat bahwa semakin jauh Anda menentukan titik support, ya. Jadi Anda tidak harus beli di titik support 1, titik 2, titik 3, tidak. Anda beli tetap harga 2.000. Cuman Anda di sini mau menentukan modalnya maksimal berapa sih supaya saya cuma rugi 10 juta seandainya harga saham itu turun. Anda beli saham Antam misalkan harga 2.000. Saya siap rugi 10 juta aja, Pak. Oh, berarti saya harus belinya itu modalnya 50 juta aja. Kalau dia turun hingga 1.600, nah saya cuma rugi 10 juta. Ya, itu logikanya mengenai metode risk acceptance method, ya. Kita bisa lihat bahwa semakin jauh Anda menentukan titik support, maka besaran dana yang kita gunakan semakin kecil, ya. Ini kan titik support 100, 1950, lebih dekat ke 2.000. 1.900 lebih dekat, ya masih dekat lah ya dengan 2.000 karena 100 poin. Ketika support 3 ini 1.600, wah jauh nih 400 poin. Artinya modal Anda makin kecil yang bisa Anda gunakan untuk membeli saham D di harga 2.000. Wah, saya masih bingung nih, Pak. Sebenarnya ini sudah harus dimengerti ya, tapi kalau masih bingung, kita balik pola pikirnya, ya. Kita balik pola pikirnya jadi seperti ini. Bentar, saya butuh sheet lagi. Kita balik pola pikirnya, ya. Supaya Anda tadi kan masalahnya dananya sekian gitu ya, dananya 50 juta maksimal. Oke, sekarang saya balik pola pikirnya. Misalnya tadi kan oke, aduh, ini susah. Misal Mbak Mira ini punya dana, ini kita balik ya, modal maksimalnya dia 400 juta. Modal 400 juta, dia harus beli siap rugi, sorry, bisa balik ya pola pikirnya ya. Siap rugi 10 juta. Dia beli saham D yang di harga 2.000. Per lembar saham. Ini kita balik ya, kita tahu modalnya berapa maksimal ya.
Maka 400 juta dibagi 2000, 2000 itu kan harga sahamnya, sama dengan 200.000 lembar saham. Dapat ya? Nah, ini kan kita harus lot ya, karena di saham itu satuannya lot. Artinya dibagi 100. Sama dengan 2000 lot. Dapat ya logikanya? Harga saham itu jatuh ke 1950. Ingat ya, ini titik support 1. Ya, tadi kan saya balik logikanya. Harga saham drop atau jatuh atau terkoreksi. Ini suka kita pakai kata terkoreksi, jadi supaya teman-teman familiar nanti kalau teman-teman ketemu sama teman-teman analis saham ya, bahasa-bahasanya seperti ini nih. Atau jatuh ya, ke 1950. Artinya Anda floating loss. Floating loss itu Anda belum jual ya, tapi Anda sudah minus gitu ya posisinya. Kalau sudah dijual yang namanya realized loss atau uh, actual loss gitu ya. 2000 dikurangi 1950 sama dengan 50 ya. Dikali 2000 lot. Jadi Anda beli 2000 lot dikali 100 lembar. Artinya Anda rugi 10 juta. Sama ya? Nah, rugi 10 juta. Gitu. Lalu, tadi kan ada lagi, misalkan modal Anda 200 juta. Ini saya cuman balik ya. Tadi kan ada modal 400 juta, 200 juta gitu ya. Modal 200 juta. Mbak Mira ini siap rugi tetap sama. 10 juta. Beli saham D ya, buy 2000. Artinya 200 juta dapat berapa lot sih dia gitu kan? Dibagi 2000 sama dengan 100.000 lembar saham. Ya kan? Kita bagi 100 ya karena satuan lot. Sama dengan 1000 lot. Dia hanya boleh beli 1000 lot nih ya. Supaya ruginya 10 juta sebenarnya. Kita buktikan gitu ya. Lalu harga saham jatuh, ya, harga saham drop ke 1900. Ingat ya, ini S2 ya, support kedua. Artinya floating loss-nya sama dengan 2000 dikurangi 900 sama dengan 100 dikali 2000 harga saham dikali 100. Nah, 10 juta nih floating loss-nya. Dia Anda rugi 10 juta maksimal. Ya, ketika Anda lakukan cut loss ya. Ketika dia menyentuh angka 1500, Anda cut loss 10 juta. Nah, Anda sudah setting seperti itu. Lalu, tadi contoh yang ketiga yang Mbak Mira kan ada modalnya 50 juta ya, maksimal. Siap rugi. Ini kita artinya kita membuktikan bahwa benar kalau modal kita segini ruginya 10 juta gitu ya. Saham D buy RP 2000. Tetap ya asumsinya. Gampang. Artinya 50 juta dibagi 2000 sama dengan 25.000 lembar saham. Kita bagi 100 karena satuannya lot. Ingat ya. Ini diulang berkali-kali supaya teman-teman ingat ya. 250 lot berarti. Dengan modal 50 juta dia bisa beli 250 lot harga saham D yang di harga 2000 ya. Maksimalnya segitu, nggak boleh lebih. Ya. Kita buktikan, oh floating loss-nya berapa? Kalau saham itu turun hingga harga
Mana nih? Harga saham, oh sorry, ini saya belum sampai harga saham ya, kecepatan. Eraser. Ya, harga saham drop hingga 1.600. Ingat ya, support ketiga. Ya, 1.600. Artinya di sini floating loss-nya sama dengan 2.000 dikurangi 1.600 kan 400 ya, dikali 250 lot ya, kali 100 sama dengan 10 juta. Ini tadi saya ada yang salah ya, sebentar ya. 100 dikali 1.000 lot. Ini bukan 2.000 ya. Nah, sorry salah nih. Nah, 1.000 lot kali 110 juta. Ya. Jadi ini deh biar saya nggak salah. Tadi teman-teman biar nggak bingung ya. Ini 2.000 lot. Nah, ini 2.000 lot. Floating loss. Ini 1.000 lot. Ya, ini 1.000 lot. Ini 250 lot, ini 250 lot. Betul ya. Ini kan saham terkoreksi 50, ini saham terkoreksi 100, ini saham terkoreksi 400 ya. Ini saya kasih tanda merah biar nggak keliru kayak saya tadi ya, buat ilustrasi. Ya kan, ini 50. 1.900, ini 100 benar. Ini 2.000 kurang 1.400. Nah, cakep. Di mana Anda batasi kerugian tetap 10 juta. Ini Anda sudah cut loss ya, karena Anda sudah prediksi di sini. Sesuai dengan desainnya dari Mbak Mira. Sip. Begitu. Jadi semoga ini teman-teman sudah ngerti ya risk acceptance method. Jadi sini Anda bisa tahu nih, oh oke, kalau modal saya cuman segini, saya siap rugi 10 juta. Berarti saya sudah bisa ukur ya berapa floating loss-nya kita. Tapi kalau teman-teman misalkan tadi pakai, saya nggak tahu nih modalnya harus berapa ini. Nah, Anda teman-teman lihat yang tadi ilustrasi sebelumnya. Nah, dia nggak tahu nih harus modal berapa. Jadi dia beli di harga 2.000, dia nggak tahu nih kalau saya rugi 10 juta, saya harusnya modal berapa nih maksimal. Ya. Ini yang konsep yang ini. Sedangkan yang ini saya sebagai pembuktian bahwa benar ya kan ada modal bentar. Modal 400 juta, modal 200 juta, modal 50 juta. Nah, yang di sheet yang ke sini, nah page yang ini saya buktikan bahwa memang benar dengan modal 400 juta, siap rugi 10 juta, Anda cuma boleh beli 2.000 lot. Jadi Anda nggak boleh modal lebih dari 400 juta kalau Anda mau ruginya cuma 10 juta. 200 juta Anda cuma boleh beli 1.000 lot. Kalau Anda mau ruginya siap rugi 10 juta. Ya. Dengan dana 50 juta, Anda hanya boleh beli 250 lot. Kalau Anda mau ruginya cuma 10 juta. Jangan melebihi ini maksudnya. Ya, situ.